Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka dalam kecelakaan bus wisata di Jalan Tol Pemalang. Satgas Pangan Jawa Tengah sidak harga beras di sejumlah daerah sampai dihujani protes pedagang. Festival Ketoprak di Klaten, ajang latih peran dan dialog seniman muda. Usia senja tidak menjadi halangan untuk terus belajar dan berkarya. Di Boyolali, ribuan lansia lulus setelah mengikuti pendidikan khusus lansia. Mereka pun langsung diwisuda. Senyum bahagia terpancar dari wajah ribuan lansia di Boyolali saat mereka mengikuti acara wisuda kelulusan khusus lansia di Balai Sidang Mahesa, Kabupaten Boyolali. Layaknya mahasiswa perguruan tinggi, para lansia ini juga merasakan mengenakan toga, pemindahan tali toga dan menerima piagam tanda tamat belajar dari wakil bupati. Wisuda lansia ini digelar setelah mengikuti pendidikan khusus lansia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia melalui berbagai kegiatan yang mencakup kesehatan fisik dan mental, keagamaan, dan keterampilan praktis agar lansia tetap sehat, bahagia, dan produktif di usia senja. Senang dan gembira, terhibur sebagai seorang orang tua yang sudah lanjut usia mendapat hiburan langsung dari pemerintah Kabupaten Boyolali. Senang kesehatan, ya ta. Terus makanan materi bergizi, ya ta. Ya. Bangga ya Bu ya dengan pakaian ini ya Bu ya. Bangga Bu. Bahagia pakaian ini. Iya. Ya, ya. Sekarang gelarnya apa Bu sekarang? Gelarnya apa sekarang? Gelarnya apa? Sarjana lansia. Ayo, ayo. Ayo, tangguh, ayo. Semangat. Oh ya, dibalik tuh. Oh ya. Acara wisuda ini sudah diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali sejak 3 tahun lalu. Jumlah peserta wisuda lansia terus meningkat. Tahun 2023 lalu diikuti 90 lansia. Kemudian di tahun 2024 sebanyak 491 lansia. Dan pada tahun ini mewisuda hingga 1.241 lansia. Untuk itu diberikan program yang namanya Sekolah Lansia untuk para lansia-lansia supaya mereka belajar terkait dengan kesehatan, gizi, penanganan stres, dan juga keagamaan, sehingga mereka nanti di dalam kehidupan bermasyarakat itu tetap menjadi lansia yang tangguh dan mandiri. Diharapkan setelah wisuda ini, para lansia bisa menerapkan ilmu yang diperoleh selama bersekolah dalam kehidupan sehari-hari sehingga tetap produktif di usia senja. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Dalam rangka melestarikan bahasa ibu dan bahasa daerah, lomba membaca cerita dengan bahasa ngapak digelar di Kota Tegal. Lomba ini juga untuk menumbuhkan rasa bangga menggunakan bahasa Tegal. Bisi jantakon suarane madeng atos. Berisik ngicek kowe gajah. Suara lantang dengan logat khas ngapak terdengar memenuhi Aula Wismo Pranowo RSUD Kardinah Tegal. Satu persatu peserta tampil di atas panggung dengan menceritakan kisah tentang bernama Damin dan istrinya dengan penuh penghayatan dan penuh ekspresi. Sesekali tawa penonton pun pecah begitu mendengar suara dari para peserta. Lomba bahasa ngapak ini bukan sekedar ajang kemampuan berbicara, tetapi di baliknya tersimpan semangat besar untuk melestarikan bahasa ibu dan bahasa Tegal yang menjadi identitas masyarakat pesisir pantai utara. Penampilan peserta didasarkan pada penilaian interpretasi, vokal dan artikulasi, teknik penampilan serta etika. Bahasa ini sudah tergerus dengan banyaknya bahasa-bahasa proper dan sebagainya. Jadi kita sebagai warga Kota Tegal ingin budaya Tegal itu tetap eksis dan ada, tetap kita cintai. Soalnya mengajak juga generasi muda untuk lebih mengenal, lebih dekat tentang budaya. Bahasa Tegal itu harus dilestarikan ya, karena merupakan ikon sendiri. Karena orang Tegal itu di mana-mana ketika menggunakan bahasa
Tegal sendiri itu langsung oh ini orang Tegal. Nah, bagaimana kita melestarikan budaya Tegal, bahasa Tegal menjadi sesuatu yang positif seperti itu. Lomba ini juga diharapkan membantu mengasah kemampuan bahasa Tegalan pada generasi muda dan menumbuhkan perasaan bangga menggunakan bahasa Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal. Festival Ketoprak Pelajar di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah diikuti belasan sekolah tingkat SD dan SMP sederajat. Ajang ini tak hanya menampilkan kecakapan bermain peran, tetapi juga menjadi upaya melahirkan generasi muda pecinta seni dan budaya tradisional. Lapangan Desa Sumberrejo, Kecamatan Klaten Selatan berubah menjadi panggung pertunjukan yang ramai penonton. Mulai dari orang tua, guru, hingga warga sekitar turut memberikan dukungan untuk para pelajar yang tampil dalam Festival Ketoprak Pelajar 2025. Di atas panggung, para pelajar bergantian memainkan cerita yang dikemas dengan gaya mereka sendiri. Dengan kostum warna-warni dan gerakan yang penuh ekspresi, mereka menghidupkan karakter dalam lakon klasik maupun modern dengan sentuhan kekinian. Tak kurang dari 12 sekolah tingkat SD dan SMP sederajat ambil bagian dalam kegiatan ini. Masing-masing kelompok melibatkan sekitar 30 pelajar dengan durasi pementasan sekitar 45 menit per kelompok. Festival ini tak hanya sekadar ajang tampil, tetapi juga sarana pembelajaran. Melalui ketoprak, para pelajar belajar bekerja sama, menguasai dialog, dan memahami nilai-nilai moral dalam cerita tradisional. Di balik penampilan yang menghibur ada kerja keras dan kegigihan para pelajar serta guru pembimbing. Sebagian besar peserta telah berlatih sejak 2 bulan lalu, menghafalkan naskah, menyiapkan kostum, hingga mengatur tata panggung. Untuk melestarikan budaya ya? Suka. Senang ya, senang. Ya, suka. Punya banyak, teman-teman baru juga banyak. Berapa lama untuk menyiapkan pelatihan ini? 2 bulan. Gimana deh dengan adanya festival seperti ini, dari siswa sendiri gimana tanggapannya? Besok diadakan lagi. Berapa kali ya? Saya udah 2 kali. Festival Ketoprak Pelajar ini sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk lebih dekat dengan kebudayaan Jawa yang kaya akan filosofi dan pesan kehidupan. Karena ini kemudian komitmen pemerintah daerah untuk agar ke depan regenerasi para pegiat seni dan budaya ini terus ada. Makanya kemudian yang disasar adalah SD, SMP. Sehingga ke depan memastikan para pemain ketoprak, para pengerawit itu terus ada di Kabupaten Klaten. Harapannya apa, Mas? Harapannya tentu ke depan kita bersama-sama bisa melaksanakan pemajuan kesenian dan budaya yang ada di Kabupaten Klaten. Sehingga bisa meneguhkan Klaten sebagai kota seni dan budaya yang kemudian bisa kita kolaborasikan dengan pariwisata. Sehingga akan jauh lebih menarik dari sebelumnya. Dalam penilaiannya, Dewan Juri memperhatikan berbagai aspek, mulai dari pemilihan lakon, kemampuan akting, penyampaian dialog, hingga tata artistik panggung. Lewat festival ini, ketoprak tak hanya hidup kembali di panggung, tetapi juga di hati anak-anak muda Klaten. Krista Agung melaporkan dari Klaten. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan AMC TV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.